Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik. Eh, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita bahas pagi tadi. Kita masuk di level yang keempat. Dan di level 4 ini kita akan banyak fokus pada pembahasan seputar i'rab pada fiil. Ya, sebagaimana kami sampaikan di sesi pertama tadi pagi bahwa i'rab pada fiil itu pembahasannya jauh lebih simpel dibandingkan dengan i'rab pada isim. Ya, gambaran simpelnya adalah i'rab pada fiil, pembahasan sebab terjadinya sebab fiil itu i'rabnya berubah itu hanya kita akan bahas di 3 slide saja insya Allah, dan 1 slide pertama sudah kita bahas tadi pagi. Kemudian nanti mungkin kita akan sejenak ulang dulu karena tadi pagi agak kurang maksimal. Kemudian untuk sebab i'rab pada fiil dibahas setelahnya. Jadi untuk tanda, ya, tanda i'rab pada fiil dibahas setelahnya. Yang em, model pembahasannya itu sama seperti i'rab pada isim, ya. Cuman untuk yang sebab i'rab pada fiil ini dibahas sangat-sangat simpel. Bapak Ibu cukup mengetahui atau cukup cukup memahami dan kalau bisa menghafal huruf-huruf yang menyebabkan sebuah fiil itu i'rabnya berubah. Dan tadi pagi sudah sempat kita singgung bahwa i'rab pada fiil itu kan tiga nih Bapak Ibu, ya, rofa, nasab, sama jazm, ya kan? Jadi kapan rofa? Rofanya itu ketika tidak ada amil nasab atau amil jazm. Kapan nasab? Ya ketika ada amil nasab. Kapan jazm? Ya ketika ada amil jazm. Dan amil atau jamaknya awamil untuk nasab dan jazm itu ya simpel-simpel, ya. Dan itu sudah kita singgung tadi pagi sebagiannya. Jadi gitu nih Bapak Ibu. Ini pembahasannya simpel, mohon untuk jangan dibuat ribet dulu. Dan kita coba akan bahas sesimpel mungkin insya Allah. Jadi sesuatu yang memang tidak terlalu didetailkan di sini, mungkin Bapak Ibu tidak, jangan dibawa pusing dulu. Jangan dibawa pusing dulu. Karena intinya Bapak Ibu ini paham. Suara hilang apa lagi? Suaranya hilang, Dad. Suara masih hilang apa ya? Suara saya Putus-putus. oh, putus-putus. Tadi sempat hilang, Dad. Oh, tadi sempat hilang ya. Hmm. Mungkin apa internetnya sedang agak down ini kayaknya. Baik, sekarang gimana? Bapak, Ibu-ibu? Lancar. Baik ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pembahasannya seputar i'rab pada fiil, ya. Intinya Bapak Ibu pahami konsepnya seperti i'rab pada isim. Sebab sebab perubahan i'rabnya apa, kemudian setelah itu tandanya pakai apa, gitu ya. Baik. Oh, hostnya berubah ini toh. Sebentar, hostnya berubah ke sini. Sebentar Bapak Ibu, karena hostnya pindah ke sini. Iya, oke. Alhamdulillah. Baik, i'rab pada fiil. Ini yang kita bahas ada rofa, nasab, dan jazm. Rumus sederhananya, ya, rumus sederhananya kalau rofa itu pakai doma, nasab pakai fathah, jazm pakai sukun, ya. Rofa, nasab, jazm. Rofa, doma, nasab, fathah, jazm itu sukun. Ya.
Kemudian pembahasan selanjutnya, ini yang tadi pagi kita singgung nih Bapak Ibu. Jadi fiil itu kapan dia rofa? Simpelnya kalau rofa itu ketika tidak ada penyebab nasab dan tidak ada penyebab jazm, berarti dia rofa. Alias ketika ada fiil mudhari berdiri sendiri seperti ini, maka jelas dia rofa. Nah, kalau yang ini tanda rofanya pakai dhammah, gitu ya. Jadi ketika tidak ada amil nasab atau amil jazm, maka i'rabnya dia rofa. Ketika ada amil nasab, maka i'rabnya pun nasab. Ini amil nasabnya an. Ketika ada amil jazm, semisal di sini lam amil jazmnya, maka fiilnya juga i'rabnya akan jazm. Kalau ini tandanya dengan sukun. Kenapa dengan sukun nanti kita akan bahas insya Allah. Baik, kemudian di slide selanjutnya, ini yang sudah kita bahas tadi bagi yaitu macam-macam amil nasab, macam-macam penyebab fiil itu i'rabnya nasab. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong jangan diambil pusing, ya, tolong jangan diambil pusing. Bapak Ibu cukup ingat-ingat hurufnya dan kalau sebagian mungkin maknanya diingat-ingat saja, ya. Ketika ada an kayak gini kan ini an berarti ya. An kok ketemu fiil mudhari berarti annya itu dia penyebab akan menjadi penyebab fiil mudhari tersebut i'rabnya nasab. Kayak semisal ini ahfadzu aslinya dhammah ahfadzu ketika ketambahan an berubah menjadi an ahfadzu. Uridu an ahfadzal Quran. Ini yang pertama an ya Bapak Ibu. Kalau tulisannya nggak ada harokatnya, ya misal tulisannya kayak begini itu kan nggak ada harokatnya. Dilihat setelahnya. Kalau setelahnya fiil mudhari ya berarti itu an. Baca ya. Kalau setelahnya isim berarti itu anna atau ketika ini berada di tengah-tengah kalimat ya. Yang mirip dengan yang ini. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Ini yang pertama an, kemudian yang kedua adalah lan. Kalau lan artinya tidak akan, ya. Walan yuakhira, lan yuakhira, gitu ya. Lan yuakhira. Baik. Kemudian ada lagi kai. Kai ini sama saja. Kalau kai dia menyebabkan nasab ya, cuman artinya supaya. Kai itu artinya supaya. Ijtahid kai tanjaha. Ijtahid kai tanjaha. Artinya gini Bapak Ibu, ini kalau misal saya buat contoh yang kayak begini nih, contoh ya, misal eh, contoh kalimat, misal ini yan suruh. Ini kan fi'il mudhari yang Bapak Ibu. Yan suruh. Ketika ketambahan an, maka dia akan berubah menjadi an yan suro. An yan suro. Udah gitu aja. Ketika ketambahan lan, ya sama aja. Lan yan suro. Ketika ketambahan kai, ya sama saja. Kai yan suro. Udah Bapak Ibu. Jadi gitu aja. Aslinya yan suru mau ketambahan an Anyen suro, lan juga jadi lanyen suro, kai juga jadi kai yan suro. Jadi sesimpel itu nih Bapak Ibu. Makanya saya katakan hafalkan hurufnya Bapak Ibu, hafalkan penyebabnya ini. An, lan, kai. Oke. Baik, kita geser ke contoh selanjutnya ada la mukai. Ini tadi yang masih sempat ditanyakan kalau nggak salah sama Pak Eko ya. La mukai. Ya, la mukai itu maksudnya adalah huruf lam yang maknanya kai. Maknanya itu sama dengan kai yang ini ya. Jadi huruf lam tapi secara makna dia sama dengan kai, yaitu supaya, untuk gitu ya. Supaya atau untuk. Contohnya kalau di sini adhabu ilal masjidi li al Qur'ana. Adhabu saya pergi ilal masjid menuju masjid li al Qur'an supaya saya membaca Al-Qur'an atau untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi li itu kalau lengkapnya supaya saya membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi li masuk ke fiil mudhari. Jadi fiil mudhari ketika tambahan lam dia jadi nasab. Inilah yang disebut dengan lamukai, lam yang maknanya supaya atau untuk. Itu nggih Bapak Ibu makna lamukai.
Selanjutnya ada lamul juhud. Kalau lamul juhud itu lam yang dimaknai sebagai pengingkaran. Tapi kalau lamul juhud ini ada apa namanya, lam yang masuk pada kana yakunu yang diawali dengan penafian atau kalimat negatif. Jadi selama ada kana kayak gini, awalnya itu negatif kayak gini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a iman. Jadi wa makan Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan keimanan keimanan kalian. Baik, di sini ada lamul juhud liyudhi'a, ainnya jadinya fathah. Kenapa? Karena dia ada amil nasab yaitu lamul juhud. Oke. Liyudhi'a imanakum, kalau imanakum jelasnya maf'ulun bihi Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya itu lamul juhud. Jadi kalau lamul juhud itu berarti Bapak Ibu, kalau lamul juhud itu harus ada ini ya, nafi dan jadi ada lam yang masuk ke fi'il mudhari diawali nafi. Wa ma kana Allah dan seterusnya. Taib, selanjutnya yang terakhir hatta. Hatta ini juga menjadi penyebab fiil menjadi nasab. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rob kalian, Rob engkau, hatta ya'tiyakal yakin, sampai al yakin itu kematian mendatangimu. Jadi hatta itu di situ masuk ke fiil mudhari yang ya aslinya ketika masukkan fiil mudhari maka dia berubah ya. I'rabnya berubah hatta ya'tiya. Bapak Ibu bisa lihat ianya di sini dia jadi fathah. Kenapa kok fathah? Ya, jawabannya karena ada amil nasabnya. Mana amil nasabnya? Hatta. Ya, hatta amil nasabnya. Allah taala alam bisa. Jadi ini Bapak Ibu untuk macam-macam penyebab i'rab nasab pada fiil. Cuman ini aja ya. An, lan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Oke, baik Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk yang nasab. Sekarang kita akan masuk geser ke yang jazm. Nah, kalau untuk jazm, penyebab i'rab pada penyebab i'rab jazm pada fiil itu kebagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fiil dan ada yang menjazmkan lebih dari satu fiil. Atau biasa disebut dengan isim syarat. Nanti ada syarat yang kemudian nanti harus ada jawabannya. Baik. Barakallahu fikum. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini pada fiil apa namanya? Ini contohnya ada huruf lam ya. Lam di situ ketika masuk ke fiil mudhari maka dia akan membuat fiil mudhari'nya apa namanya? I'rabnya jazm, dan kalau di sini tandanya sukun. Lam yalid walam yulad walam yulad. Jadi eh, kenapa yuladnya jazm? Jawabannya karena kenapa yuladnya jazm? Jawabannya karena ada amil jazm yaitu lam. Tanda jazmnya pakai apa? Pakai sukun. Kenapa pakai sukun? Ya, nanti insya Allah kita akan pelajari pada sesi-sesi berikutnya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu ya, lam. Jadi lam itu penyebab i'rab fiil menjadi jazm. Yang kedua adalah la an-nahiyah, itu pernah ngarepin. La nahiyah, la an-nahiyah. La yang bermakna larangan. Kalau ini la ya, bukan lam. Lam alif. Lam alif yang eh, bermakna an-nahiyah, larangan. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jadi ini gambaran dia jazmnya. Tusa'ir. Aslinya kan tusairu. Atau Bapak Ibu nanti kalau sudah belajar sorof tasrifan itu kan biasanya ada unsur la tansur. La tansur itu kenapa kok roknya sukun? Jawabannya adalah karena dia tep. Kenapa kok sukun? Jawabannya karena kemasukan la nahiyah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menghafal untuk yang apa namanya sorof ini. Unsur la tansur. La tansur kenapa kok dia sukun? Jawabannya karena ada la-nya. Lam alif kalau kita katakan ya. Mungkin lam alif. Oke.
Lam alif yang bermakna larangan, jangan gitu ya. Kalau jangan berarti dia akan membuat fiilnya jazm. Ya, fiilnya menjadi i'rabnya jazm. Dan tanda jazm yang apa namanya yang standarnya dia pakai sukun. Makanya kalau di sini wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kalau ini bukan pakai sukun ya, ini belum kita pelajari enggak apa-apa. Wala tusair dan jangan engkau memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan aku. Ya. Baik, bahasan yang mudah dilihat diingatnya di sini. Wala tusair ini contohnya. Wala tusair. Baik, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu diistilahkan dengan lamul amr. Kalau ini lam ya, huruf lam. Ini beda ya. Kalau lamul amr ini ada mimnya. Lamul amr berarti ini lam yang bermakna perintah. Kalau yang ini bukan lam tapi la. La an-nahiyah. La nahiyah. Ya. Kalau yang ketiga lamul amr, lam yang bermakna perintah contohnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Wal takum. Itu kan aslinya yakunu takunu. Tapi kemasukan di situ ada lamul amrnya, lam sukun di sini. Maka di situ takunnya pun dia i'rabnya jazmnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Yad'una ilal khairi. Ini lamul amr. Jadi lamnya di sini maknanya perintah. Dan hendaklah, gitu kan ya. Dan hendaklah ada di antara kamu wal takum minkum ya. Dan hendaklah ada di antara kamu ummatun ya, umat ya. Segolongan orang yad'una ilal khairi yang mereka itu mengajak kepada menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Baik ini tiga ya. Ini baru tiga dan ini yang menjazmkan satu fiil. Ini menjazmkan satu fiil. Artinya kalau ada lam atau la nahiyah atau ada lamul amr masuk ke fiil mudhari maka dia i'rabnya berubah menjadi jazm. Ya, i'rabnya berubah menjadi jazm. Baik. Nah, sekarang kita geser ke ini agak cepat nggak apa-apa. Ini saya tekankan Bapak Ibu cukup dihafal dan diingat-ingat. Dihafalkan itu simpel-simpelnya huruf-hurufnya begitu ya. Dan usahakan untuk dipahami juga ya, dihafalkan dan dipahami dengan baik. Baik, sebentar Bapak Ibu saya tak mengambil air minum sepertinya habis air minumnya. Mohon izin sejenak ya.
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang ini mohon fokus sejenak. Bismillah. Kalau yang ini menjazmkannya dua fiil. Jadi kalau yang pertama di slide yang kedua tadi Bapak Ibu, itu penyebab fiil i'rabnya jazm tapi menjazmkan satu fiil. Nah, kalau yang di slide ini dia menjazmkannya dua fiil. Kenapa? Karena dia ini diistilahkan dengan isim syarat. Isim syarat itu kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu jika maka, ya. Saya ulangi ya, dalam bahasa Indonesia itu ada jika dan maka. Bahasa Inggris kayaknya ada ya, ada if gitu ya. Kalau ini jika dan maka, berarti kan ini. Jika saya ini maka gitu kan ya. Jika saya bersungguh-sungguh maka saya akan seperti ini misalnya. Jika saya belajar maka saya jika saya berdoa, maka saya seperti ini. Oke, gitu ya. Jika seorang muslim beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, itu jika dan maka. Eh, dalam bahasa Arab juga ada yang model begitu dan itu menggunakan kata jika, bukan hanya sekedar jika ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang kita sering tahu kan jika. Tapi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata lain ya. Ada kata-kata lainnya. Jika nanti kita akan eh, pelajari satu persatu. Nah, antara jika dan maka atau setelah jika dan maka itu ada fiilnya, ada kata kerjanya. Ketika ada kata kerja, kok itu fiil mudhari, Bapak Ibu, maka fiil mudhari'nya dia akan jazm, i'rabnya jazm gitu ya. Simpelnya rumusnya ya sukun gitu. Untuk yang pertama ya rumusnya sukun. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah in. Ini artinya jika. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang surkum, maka Allah tabaraka wa taala akan menolong kalian. Kan itu ya, ada jika, ada maka. Ada jika, ada maka. Setelah jika itu kata kerja, setelah maka juga kata kerja. Kalau yang di sini intang suruh ini kata kerjanya. Taung suruh. Maka taung suruh di sini dia i'rabnya jazm. Loh Ustaz kok di situ jazmnya nggak pakai sukun. Nah, yaitu nanti. Ini tuh kayak begini loh, kayak Bapak Ibu bahas kayak di i'rab pada isim, tanda-tanda i'rab pada isim kan beda-beda ya. Kalau isim mufrad kan rofanya pakai dhamma. Kalau isim musanna rofanya pakai pakai alif. Nah, gitu-gitu aja. Ya. Nah, ini juga sama fiil. Makanya nggak usah heran yang jelas kalau ada kayak gini ini sukun, ini jazm gitu aja. Yang kelihatan banget fiil kedua. Ini ada dua fiil ya, Bapak. Memang saya beri warna merah. Tangsuru dan yang sur. Dua-duanya jazm. Kenapa jazm? Karena ada in yang bermakna jika. Jadi ini jazm, ini juga jazm. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang pertama. In. Jadi kalau ada jika, ada in masuk ke dalam sebuah kalimat dan di situ ada dua fiil mudhari, maka dua fiil mudhari'nya itu i'rabnya jazm. Sama yang kedua. Man. Man itu bisa bermakna orang yang, bisa bermakna barang siapa. Barang siapa? Kalau yang di sini diterjemahkannya barang siapa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yattaqillaha yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja. Maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan jalan keluar kepada dia. Kan gitu ya. Jika dan maka atau barang siapa dan berarti yattaqi di sini jazm. Tanda jazmnya belum kita pelajari. Jadi ya taki di sini jazm, kalau ya ja'al dia juga jazm ya. Dia juga jazm dan tanda jazmnya pakai dhamma. Man, barang siapa. Yang ketiga, ma. Ma itu biasanya juga diterjemahkan dengan apa-apa dan kalau di sini ya diterjemahkan dengan apa saja. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan apa saja taf'alu yang kalian lakukan min khairin dari kebaikan ya'lamullah niscaya atau maka Allah tabaraka wa taala akan mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ada dua fiil yang kemudian dijazmkan. Tanda jazmnya disesuaikan dengan jenis fiilnya. Empat.
Mahma. Kalau mahma ini juga bisa jadi isim syarat yang artinya kalau di sini apapun, mahma tunfik fi sabilillahi yukhlifullah. Ya, apapun yang Anda infakkan di jalan Allah, tunfik itu kan sukun ya berarti. Ya, wa mahma tunfik fi sabilillah. Jadi apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yukhlifullah, maka tidak ada maka Allah tabaraka wa taala akan menggantinya. Kalau di sini diterjemahkan niscaya, tapi kan miripnya. Niscaya Allah tabaraka wa taala akan menggantinya. Lima, ayu. Ayu ini juga bisa dia membuat sebuah fiil itu menjazm, sebuah dua buah fiil itu kemudian menjadi jazm. Contohnya adalah ayu rojulin yaf'al su'an yujza bihi. Barang siapa atau siapapun orangnya yang melakukan keburukan maka dia akan dibalas. Ayu rojulin yaf'al su'an yujza bihi. Yang keenam yang terakhir, mata. Kalau ayu itu kalau yang ayu di sini maknanya itu fleksibel besok. Dia maknanya lebih fleksibel. Tinggal dilihat dia terletak di mana gitu. Nah, kalau yang terakhir mata, mata itu artinya mata gitu ya. Yang panjang tanya bukan meme-nya, bukan mata, tapi mata. Mata itu bisa diterjemahkan sebagai kapan saja. Mata ta'ti ila baiti ukrimka. Kapanpun Anda datang ke rumah saya, ukrimka, maka niscaya saya akan memuliakan Anda, gitu ya. Jadi ukrim di sini jazm, yaktinya juga jazm. Intinya dua-duanya jazm. Kenapa jazm? Karena ada amil jazm yaitu mata. Baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini ya Bapak Ibu pembahasan seputar penyebab i'rab pada fiil. Saya ulangi sejenak, jadi penyebab i'rab pada fiil itu kalau rofa ketika nggak ada amil nasab dan nggak ada amil jazm, ya. Itu anteng-anteng aja nggak ada tambahan maka dia i'rabnya rofa. Kapan nasab ketika ada amil nasab? Kapan jazm ketika ada amil jazm? Baik, Bapak Ibu, itu ya pembahasannya. Masih ada waktu sebenarnya. Nah, sekarang kita akan bahas, Bapak Ibu, mabni dan mu'rab pada fiil. Mabni dan mu'rab pada fiil. Sini ada pertanyaan, apakah semua fiil bisa berubah i'rabnya? Apakah semua fiil bisa berubah i'rabnya? Jawabannya tidak. Dari tiga jenis fiil yaitu madhi, mudhari, dan amr yang bisa mengalami perubahan pada akhir kata hanya fiil mudhari saja. Jadi fiil madhi dan fiil amr itu sama. Itu pun sebagiannya juga termasuk mabni. Baik. Jadi yang akan kita bahas sebagaimana sudah sempat kami singgung di i'rab pada fiil adalah fiil mudhari saja. Ya, fiil mudhari dan itu pun sebagian fiil mudhari'nya itu juga mabni. Oke, baik Bapak Ibu. Ini rincian fiil berdasarkan kata ganti. Untuk memudahkan memahami konsep i'rab pada fiil, kita harus memahami perubahan fiil dari sisi ilmu tasrif yang disesuaikan dengan kata ganti yang terdapat pada fiil tersebut. Oke, sebuah fiil pasti akan berkaitan dengan isim domir yang nantinya akan berperan sebagai fa'il atau yang lainnya. Yang bentuk domirnya akan berbeda-beda pada setiap fiil disesuaikan dengan perannya di dalam sebuah kalimat. Oke, contoh ya. Yang suruh, tang suruh, yang suruh. Nah, kalau yang suruh pada contoh di Zamir itu fiil tersebut mengalami perubahan bentuk disesuaikan dengan domir yang terdapat di dalamnya. Yang suruh, ya, tang suruh, yang suruh, ya, yang suruna. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses perubahannya. Nanti kita akan pelajari satu persatu untuk perubahan fiil mudhari. Ini contoh ya, ini cuman tiga contoh dari sekian fiil mudhari yang akan kita pelajari. Ya, dan perubahan fiil mudhari'nya itu disesuaikan dengan i'rab yang sudah Bapak Ibu hafalkan sebelumnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah menghafalkan ini. Ini istilahkan dengan tasrif apa namanya lugawi, ya tasrif lugawi dari atas ke bawah, ya dari atas ke bawah. Perhatikan Bapak Ibu,
Ini proses perubahan fiil madhi, ini fiil madhi, ini fiil mudhari dan ini fiil amr. Jadi setiap fiil itu nanti akan berkaitan erat dengan domir. Kayak misalnya gini, fa'ala berarti ada domir huwanya. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, iya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, dan seterusnya. Baik, tugas Bapak Ibu adalah menghafalkan bagian ini. Dua, tiga. Oke, jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita mungkin Bapak Ibu menghafalnya, ini sebelah sini ini kolom cek. Oh ya. Baik, sebelah sini ini kolom fiil madhi. Berarti ke bawah itu fiil madhi semuanya disesuaikan dengan isim domir yang ada. Kemudian di barisan di bagian yang kedua, di kolom yang kedua ini ada fiil mudhari ya. Fiil mudhari dan inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang bisa di Arab ya cuman fiil mudhari ini segini. Itu pun ada yang nggak bisa yaitu bagian ini, bagian hunna dan bagian antunna. Ini nggak bisa berubah. Dia apa namanya masuk ke dalam kategori mabni. Baik, dari sisa hurufnya berarti semuanya mabni. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah menghafalkan bagian ini ya tuh. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu untuk yang ini ya, untuk yang ini. Baik. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, nanti setelah ini kita akan coba tunjuk beberapa peserta. فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتن فعلت فعلنا فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتن فعلت فعلنا فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتن فعلت فعلنا. Oke, itu fiil madi semuanya dia mabni. Ya. Yang bisa berubah itu cuma fiil mudhari. Ya fa'ulu, ya fulani, ya fuluna, taf'ulu, taf'ulani, ya fulla, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Oke, kalau ini nanti insya Allah Bapak Ibu bisa coba hafalkan di rumahnya. Ini untuk tugas. Untuk PR silahkan nanti dihafalkan. Tapi sebelum dihafalkan, ada yang sudah pernah menghafal ini? Ada yang sudah pernah menghafal Bapak Ibu? Udah Ustaz. Baru pertama menghafal Ibu Heriati? Udah pernah Ustaz. Oh, udah pernah. Alhamdulillah. Coba Ibu Heriati masih ingat nggak? Kalau suruh bunyi yaf'ulu bisa? Yang apa? Yaf'ulu, yaf'ulu, Oh, yaf'ulani ya gitu. Allah. Coba Ibu. Ya, ya ulu, ya ulani, ya ulu, ya ula. Lupa Ustaz. Oh, lupa. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak udah pernah belajar. Insya Allah nanti ingatnya cepat Ibu Heriati. Barakallahu fiik Ibu Heriati. Coba. Saya kasih waktu deh. Silahkan saya kasih waktu Bapak Ibu. 4 menit. 4 menit cukup ya Bapak Ibu ya. 2 menit untuk menghafal yang fiil mati. 2 menit untuk menghafal fiil mudhari. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Nanti kita tunggu cukup. 4 menit ya. 5-4 menit lah. 4-5 menit. Silahkan.
2 menit lagi, Bapak Ibu. Oh, Pak Eko kayaknya udah hafal ini Pak Eko ini. Udah santai ini Pak Eko. Oh. Ini peserta pagi ya. Kayaknya memang lebih banyak dibanding peserta malam ya. Padahal malam kayaknya lebih longgar. Atau mungkin sudah lelah kalau malam ini. Baik, sudah ada yang siap? Silahkan. Yang siap dulu. Ibu, Ibu Ferdi, kayaknya Ibu Ferdi udah hafal ini. Ya, Ibu Ferdi. Enggak Ustadz, yang mudorenya tuh suka kebalik-balik antara yang cewek yang suka kebalik-balik itu. Oh iya, Heeh. iya, iya, iya. Berarti, yaudah. Nanti dua Kalau menit lagi Ibu, yang silakan. madi bisa. Oh, yang mandi bisa. Ayo, silakan, silakan Ibu. Fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Taf, eh, fa'al, anta. fa'ala. Bener ya Ustadz? Hmm. Anta fa'al. Fa'alta, fa'alta, Hmm. fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke, baik. Barakallahu fiik. Ya, yang film mudhari dihafalin lagi berarti Ibu. Coba. Nah, Ustadz. Coba. Nanti Bapak Ibu di level 5 kita tuh fokus kayak gini. Jadi di level 5 tuh hari-harinya kita ngapal, tapi nggak usah khawatir. Ngapal sorof itu di antara pelajaran menghafal yang mudah insya Allah, nggak susah. Di awal aja nanti perlu menghafal polanya, tapi kalau udah hafal polanya mudah insya Allah. Pak Hengki sudah siap, Pak Hengki? Fi'il madinya coba tadi. Oh, Insya film matinya. Oke, silakan Pak Hengki coba. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuna, fa'altun, fa'altunna, eh, fa'alti, fa'altunna, Bukan faltuna, fa'altuma. fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'al, Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. fa'al, benar ya tadi. Fa'alti, fa'altuma, fa'altum, Fa'altunna. Ujungnya fa'altunna gitu. fa'altu, fa'alna. Ya, Oke, tak? barakallah. Pak Hengki, Masya Allah, Masya Allah. Oke, coba kita dengarkan yang lengkap. Ini yang lengkap berarti kita coba dengarkan dari Mas Setiawan ya, Mas Setiawan. Dua-duanya baca ya, Mas Setiawan. Bismillah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna Hmm. yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Oke, barakallah. Kok lancar beliau ya? Beliau angkatan satu. Beliau angkatan pertama yang ikut angkatan kedua juga, Masya Allah. Beliau ingin murojaah. Jadi ada beberapa di sini yang ibu-ibu juga ada ya. Angkatan satu terus ikut angkatan kedua Ibu Ida. Ini Ibu Ida lagi nggak hadir. Ibu Muslimah Arif mau nyoba? Silakan Ibu Muslimah Arif. Oke, Ustadz, Bismillah. Lama Ya. izin ini. Oke. Sudah sehat Ibu? Alhamdulillah, Ustadz. Tinggal ngumpul Alhamdulillah. suara. Masya Allah. Ya, silakan Ibu. Yang madi ke Ustadz ya. Boleh, boleh, boleh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masya Allah. Barakallah fiik Ibu Muslim. Alhamdulillah. Lancar. Ustadz, Dalam? mudareknya boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, silakan Ibu. Muka-muka masih hafal. Amin, amin. Ala,
Yaf'alu ya Ustaz. Yaf'alu boleh, yaf'ulu juga boleh. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulina taf'ulna Taf, af'ulu naf'ul. taf'ulina, taf'ulani. Tadi yang kelewat. Taf'ulina, taf'ulani. Yang mana Ustaz? Berarti Taf- taf yang Anti taf'ulin. Heeh, taf'ulina taf'ulani heeh, taf'ulna heeh. af'ulu naf'ulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ingat ternyata Ibu Muslimah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ibu Muslimah. Selanjutnya, coba. Siapa lagi yang mau nyoba dulu sebelum ditunjuk? Pak Eko siap, Pak Eko? Belum? Nggak apa-apa Pak Eko. Aman ini soalnya ini masih awal-awal. Pak Yus. Pak Yus ya, Pak Yus. Itu mic-nya udah hidup kayaknya mau baca ini. Belum dat, tereng. Oh, benar. Masya Allah. Baik, coba. Ini kayaknya ibu-ibu yang pada siap, Ibu. Ibu Zulfa udah siap? Insya Allah Ustaz, dicoba. Insya Allah. Ya, coba. Hmm. Fa, fa'al, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'al, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, eh, fa'altu, fa'alna. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lumayan. Terus Ilmu tadinya yang mau nyoba nggak? ya, Boleh, ya, hmm, silakan. yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, cukup ya insya Allah Bapak Ibu. Jadi ini untuk kenalan dulu. Ini kok belum, ini insya Allah belum terlalu fokus untuk menghafal. Tapi yang saya pesankan untuk pertemuan berikutnya, fiil mudhari harus Bapak Ibu hafalkan. Ya, minimal itu yang fiil mudhari Bapak Ibu hafal semuanya. Ya, minimal yang fiil mudhari semuanya hafal. Yang ini berarti gini sampai sini. يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعل أفعل نفعل يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعل أفعل نفعل. Kenapa? Karena bagian-bagian inilah yang nanti akan kita pelajari perubahannya. Ya, bagian-bagian inilah yang nanti insya Allah akan kita pelajari perubahannya. Nah, kalau secara i'rab Bapak Ibu, ya ini semua ini yang kecuali yang dua ya. Ini warnanya saya bedakan. Warna hitam ini ada hunna dan antuna. Ini masuk ke dalam kategori mabni. Ya, dua fiil yang ini mabni, berarti nggak berubah ya. Selain ini yang warnanya biru, ini bisa berubah. Ini mu'rab. Inilah yang akan kita pelajari. Jadi i'rab fiil Bapak Ibu, i'rab fiil itu mempelajari bagian ini saja. Simpel banget kan? Jadi cuman itu saja. Cuman satu kolom ini aja itu yang akan kita pelajari seputar i'rab pada fiil. Jadi simpel banget. Kalau i'rab pada isim kan banyak yang kita pelajari ini. Ya, kalau i'rab pada fiil cuman ini aja. Makanya Bapak Ibu harus hafal nanti. Ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ul af'ulu naf'ulu. Syukur-syukur Bapak Ibu gandeng dengan ini juga nggak apa-apa. Ya. Misal huwa yaf'ulu huma yaf'ulani hum yaf'uluna hiya taf'ulu hiya huma taf'ulani hunna yaf'ulna anta taf'ulu antuma taf'ulani antum taf'uluna anti taf'ulina antuma taf'ulani antunna taf'ulna ana af'ulu nahnu naf'ulu. Jadi gitu. Jadi biar tahu oh ini dobirnya ini dobirnya ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Yang bisa kemasukan amil nasab sama amil jazm ya ini aja. Itu pun kecuali dua ini, kecuali dua ini. Maksudnya kalau kemasukan amil nasab, amil jazm dua itu ya tetap mabni, tetap tidak berubah. Kalau yang lain bisa berubah.
Seperti apa perubahannya nanti insya Allah akan kita pelajari. Baik, maka di sini tabelnya Bapak Ibu perhatikan. Oh ya, satu lagi ya. Kalau fiil amr itu cuman pada domir mukhotob saja. Domir itu di sini ya ada tiga Bapak Ibu. Ada tiga. Saya jelaskan sedikit ya. Domir itu ada tiga, yaitu domir yang ini domir ghaib. Ini ghaib, ini ghaibah. Ghaib, domir ghaib itu kata ganti orang ketiga, dia. Ghaib itu berarti orangnya nggak ada di depan kita, dia. Itu namanya domir ghaib. Berarti di sini ini domirnya 6 ini, dia, dia laki-laki sama dia perempuan sama aja. Ya, sama-sama berarti ghaib. Ghaibah kalau untuk yang perempuan. Nah, yang kedua yang anta sampai antuna ini, anta antuma antum anti antuma antuna ini domir mukhotob. Domir mukhotob itu orang yang diajak bicara, kata ganti orang kedua. Dan yang terakhir, ana sama nahnu ini domir mutakalim. Mutakalim itu domir kata ganti orang pertama, orang yang berbicara. Iya. Nah, untuk fiil amr itu mung domir cuman hanya terdapat pada domir mukhotob saja. Kenapa? Karena memang perintah ya diberikan kepada orang yang ada di hadapan kita. Orang yang bisa kita perintah. Karena kalau perintah nggak, ya repot kalau perintah, wahai dia, wahai dia, tolong saya gitu, wahai dia. Ya enggak, tapi kalau mau minta tolong ya, wahai engkau, Anda, ya Anda gitu. Anda tolong saya. Ya kecuali mungkin dalam bahasa Indonesia dengan bahasa sindiran, wahai dia yang di sana ya misalnya ada orang di samping kita, tapi kita ngomongnya dia untuk ini, itu beda ya. Tapi intinya sebenarnya adalah kalau perintah itu pasti orang kata ganti orang yang kedua. Makanya kalau fiil amr itu cuman ada 6 dan itu ngikutin kata ganti orang kedua. Ya anta antum antum anti antum antuna anana. Gitu ya. Baik, kita baca sejenak di sini tabelnya Bapak Ibu. Tabel di samping adalah tabel perubahan fiil berdasarkan jenis domir. Hafalkan dan pahami dengan baik perubahan-perubahan tersebut. Seluruh fiil madi dan fiil amr mabni. Ini ya, ini sama ini semuanya mabni. Seluruh fiil mudhari mu'rab semuanya ini kecuali domir huna dan domir antuna. Ini ya, domir huna dan domir antuna. Kalau yang itu keduanya termasuk mabni. Sehingga fokus pembahasan i'rab fiil akan terletak pada fiil mudhari yang mu'rab saja. Jadi pembahasan i'rab pada fiil ini yang warnanya saya beri warna biru. Ya. Bentuk fiil fa'ala yaf'ulu uf'ul hanya sebatas contoh dan wazan atau rumus untuk perubahan fiil-fiil yang lain. Ini kan ada fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ini contoh saja. Yuk bisa ganti nanti nasara yang suruh unsur atau yang lainnya disesuaikan dengan jenis fiilnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi kurang lebih seperti itu nih Bapak Ibu. Kita sudah belajar seputar penyebab i'rab pada fiil ditambah juga dengan fiil yang seperti apa sih yang bisa berubah dengan adanya amil nasab atau amil jaza. Mudah-mudahan bermanfaat nih Bapak Ibu dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu untuk sesi materi. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang untuk di sesi materi dan saya pesankan untuk tasrif fiil mudhari'nya mohon untuk dihafalkan ya, mohon untuk dihafalkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan fokus pada pembahasan tanda-tanda i'rab pada fiil ya. Tanda i'rab pada fiil. Kalau di isim juga kan sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan pertemuan yang akan datang akan fokus pada tanda i'rab pada fiil. Fiil apa saja yang akan dilihat tanda-tandanya? Enggak banyak kalau di sini. Hanya sebatas 4 jenis fiil saja yang akan kita pelajari tanda-tanda i'rabnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup sesi materi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.